Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi serta program kami mengenai implementasi konsep abstraksi dan polimorfisme pada perhitungan impedansi dan daya rangkaian AC. Di sini kami beranggot- di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri M. Nafis Pratama. Saya Redden Firsyah, saya Bintang Speaker jadi pertama, saya Firsa Habibi. Hal yang melatar belakangi kami memilih tema ini karena perkembangan teknologi di bidang kelistrikan dan komputasi semakin pesat, khususnya dalam analisis rangkaian listrik arus bolak-balik atau biasa disebut AC. Banyak peralatan sehari-hari menggunakan listrik AC, sehingga pemahaman terhadap parameter seperti impedansi, arus, dan daya menjadi penting untuk efisiensi penggunaan energi. Perhitungan rangkaian AC secara manual cukup kompleks karena melibatkan bilangan kompleks dan berbagai jenis komponen. Oleh karena itu, digunakan pendekatan pemrograman untuk mempermudah proses analisisnya. Program ini menerapkan konsep Object Oriented Programming atau bisa disingkat dengan OOP, khususnya abstraksi dan polimorfisme, untuk memodelkan komponen listrik. Dengan program ini, perhitungan impedansi, arus, dan daya dapat dilakukan secara otomatis, lebih cepat dan akurat. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang akan dimulai dari Firsa Habibi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode program yang telah dibuat. Di sini ada import CMAT, yaitu digunakan untuk memanggil operasi bilangan kompleks yang memiliki bilangan real dan imajiner. Terus sini ada import math yang digunakan untuk memanggil fungsi matematika lain untuk menghitung daya semu atau daya reaktif yang menggunakan sin dan cos. Lalu di sini ada from ABC import ABC abstract method. Jadi from ABC di sini ABC yang kecil ini yaitu panjangan adalah abstract base class yang merupakan bawaan dari Python itu sendiri. Sedangkan untuk import ABC yang besar ini, ABC yang besar ini digunakan untuk menjadikan kelas tersebut menjadi abstrak. Lalu di sini ada kelas komponen yang menggunakan ABC sehingga dia menjadi kelas abstrak. Ini merupakan kelas induknya. Jadi di sini juga ada hashtag abstract method yang dimana metode yang di bawah selanjutnya ini merupakan metode yang diimplementasikan untuk ke subclass untuk yang memiliki perhitungan atau karakteristik yang berbeda-beda. Lalu di sini ada depth impedansi self omega. Jadi di sini untuk memanggil fungsi perhitungan impedansi. Dan di sini ada self omega yang untuk memanggil itu dari rumusnya sendiri omega, yang dimana ketika menghitung impedansi induktor, rumusnya adalah omega J, yaitu bilangan imajinernya, dan dikali omega dan nilai induktor itu sendiri. Lalu untuk menghitung nilai impedansi pada kapasitor, yaitu min J per omega kali nilai kapasitor itu sendiri. Sedangkan pada resistor itu tidak menggunakan omega karena tidak ada kecepatan sudut. Lalu di sini ada fungsi pas, karena yang akan dihitung adalah pada fungsi metode subpasnya. Jadi ini digunakan untuk men-skipnya atau melewatinya. Lalu sini dibuat kelas anaknya yaitu kelas resistor yang diambil dari kelas abstrak yang sudah dibuat yaitu komponen, atau bisa dibilang ini hubungan interhands. Def init itself R ini untuk init ini merupakan konstruktor dari kelas resistor tersebut. Lalu sini ada self.r sama dengan R. Ini untuk mengganti nilai pada R tersebut. Lalu sini ada depth impedansi self omega return complex self R 0. Depth impedansi ini merupakan fungsi yang untuk menghitung impedansi tadi. Dan kenapa sini ada return complex adalah untuk memanggil operasi
untuk kembali ke program. Dan sini buat self R0 karena tidak ada kecepatan sudut, jadi hanya ada nilai R-nya, tidak ada bilangan imajiner, makanya dibuat 0. Lalu di sini ada kelas induktor. Ini adalah merupakan kelas kedua yang berkaitan dengan kelas abstraknya. Sama seperti yang resistor tadi, sini ada untuk menginisiasikan kelas induktor tersebut, lalu sini ada untuk nilainya, dan sini ada depth impedance untuk menghitung nilai impedansi pada induktor. Yang bedanya di sini adalah return kompleks 0 omega kali self L. Maksudnya adalah karena tidak ada bilangan real pada bilangan saat menghitung impedansi pada omega induktor. Sehingga hanya ada omega kecepatan sudut itu sendiri dikali dengan nilainya. Dan kapasitor juga gitu, dibuat kelas kapasitor untuk menghitung nilai impedansi pada kapasitor. Yang berbeda juga hanya di return kompleksnya itu, yang dimana nilainya itu min 1 per omega dikali nilai kapasitor itu sendiri. Kenapa yang induktor ini nilainya tidak negatif sedangkan yang kapasitor negatif? Karena yang induktor ini dia leading, sedangkan yang kapasitor dia lagging. Lalu di sini ada depth total, impedansi. Ini akan dilanjutkan oleh Rudo. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Guru Habibie NPM 49 yang dimana tadi batas tentang pembuatan subclass atau anak kelas dari kelas abstrak kapasitor komponen yang dimana tadi itu membahas tentang bagaimana pembuatan dari subclass kapasitor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana operasi total atau letak polimorfisme dari program ini, yaitu untuk menghitung dari total impedansi dari tiap-tiap komponen yang dimana komponen tersebut memiliki operasi perhitungan yang berbeda. Tetapi perlu diperhatikan bahwa di sini ada pengertian dari duck typing yang dimana program akan menjalankan suatu pekerjaan yang dimana difokuskan kepada metode tersebut bukan dari nama dari kelas tersebut. Itu kami menuliskan tentang definisi total dependence, kemudian list komponen omega merupakan dari objek yang akan kami operasikan di metode selanjutnya, yang dimana pada metode selanjutnya kami membuat sum karena definisinya sebagai total dari impedansi dari 3 komponen, kami menambahkan impedansi tersebut, kemudian impedance omega tersebut merupakan merupakan variabel sementara yang digunakan sebagai penyimpanan sementara dari program dari list dari penambahan list dari tiap-tiap komponen. Kemudian in list komponen itu maksudnya menginisiasi atau mengakses semua komponen yang tak ada di list. Selanjutnya perlu diperhatikan juga ini merupakan konsep dari polimorfisme ya, karena kita membuat suatu list yang dimana berisi komponen-komponen yang berbeda perhitungannya, berbeda karakteristiknya, tapi sama untuk metodenya, yaitu menghitung impedansi. Ya, selanjutnya ada dev analisis rangkaian. Ini merupakan metode untuk menghitung atau mengoperasikan semua output atau tampilan dari program ini. Yang pertama, mendefinisikan kalau omega atau kecepatan sudut itu rumusnya itu adalah 2 omega 2 dikali
MATPIV. MATPIV itu adalah operasi matematika karena awalnya kita udah buat tentang import math, jadi kita bisa buat atau mengoperasikan MATPIV di sini. MATPIV dikali frekuensi di sini. Selanjutnya definisi Z atau impedansi adalah total impedansi yang telah kita buat di method total impedance. Selanjutnya ada arus yang mengalir pada rangkaian, itu adalah V bagi Z atau tegangan sumber dibagi dengan impedansi. Selanjutnya ada daya semu. Daya semu itu tegangan sumber dikali dengan absolut I. Artinya absolut ini adalah nilai mutlak, yang dimana ini harus bilangan real dari imajiner I tadi. I arus yang mengalir pada rangkaian, untuk daya semu kita harus bilangan real. Makanya dibuat absolut dengan rumus akar real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Itu rumus untuk menghitung nilai mutlak dari arus. Selanjutnya ada nilai dari daya aktif. Reaktif itu kita mengalihkan antara daya semu, karena daya perlibatkan daya aktif itu rumusnya V kali I kali cos pi. Dikarenakan V kali I tadi udah di rumus daya semu tadi, makanya kita buat di sini S saja. Kemudian dikali mat cos. Mat cos ini adalah pemanggilan nilai cos dari kompleks mat fase Z. Kompleks mat fase Z ini maksudnya adalah untuk menghitung nilai P, yaitu nilai P itu rumusnya tan arcos tan dari bilangan imajiner dibagi bilangan real. Selanjutnya, kemudian daya reaktif, rumusnya daya semu dikali mat sin dengan operasi sin, kemudian si mat fase Z atau nilai dari P tersebut. Kemudian ada faktor daya adalah cos pi, maka kita hitungkan di sini kompleks mat fase Z atau nilai P tersebut. Jadi nilainya cos pi. Kemudian kita mengembalikan nilai Z, I, P, Q, S, P, F yang telah kita hitung tadi melalui perintah return. Kita mendefinisikan tegangan sumber tadi 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Kemudian kita membuat variabel, yang dimana nilai variabel itu kita buat dari resistor, induktor, kapasitor yang masing-masing nilainya 10 ohm, 0,1 Henry, dan 0,001 farad. Selanjutnya, kami melanjutkan yang dimana Z, I, P, Q, S, P, F merupakan nilai dari analisis atau definisi analisis rangkaian yang telah kita buat pada metode urut tadi. Selanjutnya penulisan output. Output di sini kita buat print dari masing-masing nilai yang telah kita hitung tadi menggunakan string. Selanjutnya pembahasan output atau hasil program. Impedansi itu nilainya imajiner. Udah dibuat pemrogramannya pada sebelumnya. Arus juga imajiner. Kemudian daya aktif itu dikarenakan ada absolut tadi atau daya semu menggunakan ada absolut I atau absolut arus, makanya hasilnya real. Daya aktif juga real, daya semu juga real, kemudian faktor daya juga real. Baiklah, saya Bintang Rizky Farel jadi Pratama akan melanjutkan penjelasan dari Redo Nopriansa NPM 50, yaitu kesimpulan. Kami memiliki 3 buah kesimpulan sesuai dengan tujuan, yaitu yang pertama, program kami berhasil menerapkan konsep abstraksi dan
polimorfisme dalam pemodelan komponen listrik seperti resistor, induktor, dan kapasitor menggunakan pendekatan object oriented programming pada Python. Yang kedua yaitu program mampu menghitung dan menganalisis parameter rangkaian AC serta AC secara otomatis meliputi impedans total, arus, daya aktif, daya reaktif, daya semu, serta faktor daya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu dapat menentukan karakteristik rangkaian listrik apakah bersifat reaktif, induktif, atau kapasitif. Berdasarkan hasil perhitungan impedans yang telah diperoleh. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.